Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dan gabungan, dan hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Sebelumnya kita sudah belajar tentang luas permukaan dan volume dari kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, selanjutnya Ibu akan mereview luas permukaan dan volume bangun ruang tersebut. Nah, Ibu sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan mereview dulu luas permukaan dan volume kubus, luas permukaan dan volume balok, luas permukaan dan volume prisma, dan luas permukaan dan volume limas. Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus ini rumusnya 6 dikali S dikali S, atau 6 dikali S kuadrat. S itu adalah panjang rusuknya. Kalau rusuk kubus, semuanya pasti sama. Contohnya kalau salah satu rusuknya 5 cm, maka rusuk yang lain juga 5 cm. Seperti itu ya. Nah, untuk satuan luas permukaan, ingat dia adalah kuadrat atau pangkat 2 atau persegi ya. Luas permukaan itu satuannya itu adalah kuadrat atau pangkat 2 atau persegi. Seperti itu ya, bisa dilihat contohnya nih. Ini adalah contoh satuan luas permukaan kubus. Selanjutnya volume kubus. Nah, untuk volume kubus rumusnya adalah S dikali S dikali S, atau S pangkat 3. Nah, kalau misalnya volume kubus ini satuannya itu kalau untuk volume cm kubik atau cm pangkat 3. Pokoknya kalau volume itu satuannya itu pangkat 3 atau kubik. Kalau luas permukaan itu satuannya adalah pangkat 2 atau persegi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu rumusnya adalah 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Ingat, kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Yang dikali P kali L, P kali T, L kali T. Lalu baru ditambahin mereka, baru dikali 2. Seperti itu ya. P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Nah, panjang kalau di dalam balok itu nih, AB itu panjangnya, BC lebarnya, CG tingginya. Seperti itu ya. Volume balok. Nah, volume balok itu rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Seperti itu. Selanjutnya luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, kalau misalnya seperti ini, luas alasnya itu tergantung dengan alasnya. Kalau alasnya berbentuknya segitiga, maka A kali T bagi 2. Kalau persegi alasnya, maka luas alasnya S kali S. Seperti itu ya. Keliling alas itu adalah sisi-sisi alas yang ditambahin. Ini kan alasnya. Ini ditambah ini, ditambah ini. Itu keliling alas tuh. Nah, baru dikali tinggi prisma. Tinggi prisma itu adalah yang menghubungkan alas dan tutupnya. Nih, tinggi prisma. Selanjutnya, volume prisma. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, bisa dilihat ya, luas alasnya itu tergantung. Kalau alasnya bentuknya segitiga, maka luasnya luas segitiga. A kali T dibagi 2. Kalau luas alasnya persegi, maka S kali S. Kalau misalnya alasnya bentuknya layang-layang, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, kali tinggi prisma. Nah, tinggi prisma itu yang menghubungkan alas dengan tutup nih, tinggi prisma. Nih, tinggi prisma seperti itu ya. Dan ingat, satuan volume itu adalah pangkat 3 atau kubik, seperti itu. Selanjutnya luas permukaan limas. Nah, luas permukaan limas itu rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Nah, ini alasnya nih, yang bawah. Nah, sisi tegaknya itu adalah yang nih, yang kanan, kiri, depan, belakang yang berbentuk segitiga. Sisi tegaknya limas itu pasti segitiga. Makanya luas alas ditambah jumlah sisi tegak, maka luas alasnya tergantung alasnya apa, ditambah jumlah sisi tegak itu pasti adalah luas segitiga. Tergantung segitiganya ada berapa di kanan, kiri, depan, belakangnya. Kalau misalnya persegi, kalau alasnya bentuknya persegi nih seperti ini atau berbentuk persegi panjang, maka segitiganya ada 4, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau misalnya alasnya berbentuk segitiga, maka segitiganya yang di kanan kirinya itu ada 3 pasti ya, seperti itu ya.
Jadi jumlah sisi tegaknya tergantung bentuk alasnya, bisa dilihat dulu. Nah, berarti kalau misalnya ini luas alas tambah jumlah sisi tegak, luas alasnya kan berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya itu kita ganti P kali L. Nah, ditambah jumlah luas sisi tegaknya berarti adalah 4 dikali A kali T bagi 2, yaitu 4 dikali luas segitiga, karena segitiganya ada 4, seperti itu. Selanjutnya volume limas. Kalau untuk volume limas rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Sepertiga kali luas alasnya tergantung bentuknya apa ya. Terus dikali si tinggi limas. Nah, tinggi limas itu yang ini nih. Yang di tengah-tengahnya ini. Itu adalah tinggi si limas. Seperti itu ya. Contoh soal yang pertama. Nah, ini adalah contoh soal pertama untuk bangun ruang sisi datar gabungan. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di gambar bawah ini ada bentuk kubus dan balok. Nah, pertama yang ditanya, berapa luas permukaan bangun ruang tersebut dan berapa volume bangun ruang tersebut? Jawab, diketahui. Apa yang diketahui? Ada kubus dengan panjang rusuknya berapa? 10 cm. Tahu dari mana? Karena salah satunya 10 cm, maka semua rusuknya adalah 10 cm. Lalu balok dengan panjangnya 20 cm, lebarnya 10 dan tingginya 12. Nah, kenapa kita bisa tahu lebarnya 10? Karena panjang lebarnya si balok ini adalah kongruen dengan si garis yang sebelah sini. Bisa dilihat ya. Nih, ini garis lebarnya ini pasti sama dengan garis lebar yang atasnya. Nah, garis lebar yang atasnya sama ukurannya dengan garis yang ini, garis lebarnya si kubus nih. Ya, makanya kita bisa tahu lebarnya 10 cm. Seperti itu ya. Yang ditanya, berapa luas permukaan bangun ruang tersebut dan berapa volume bangun ruang tersebut? Nah, sekarang pertama kita mencari luas permukaan kubus dulu nih. Rumus luas permukaan kubus adalah LP sama dengan 6 dikali S kuadrat. Nah, tapi karena kita bisa lihat nih, yang kita cari adalah luas permukaannya cuma yang kanan, kiri, atas, depan, belakang. Nah, yang bawah ini enggak. Kenapa enggak? Karena ini bolong yang bawahnya untuk yang si kubus. Nah, berarti kita kurangi dengan luas alas kubus. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan seperti ini, yang berhimpitan, alas yang berhimpitan tidak dihitung, seperti itu ya. Nah, berarti LP sama dengan 6 dikali S kuadrat dikurangin luas si alas kubus, karena dia berhimpit ya, atau bolong. Seperti itu. Berarti LP sama dengan 6 kali S kuadrat dikurang S kali S ya. Luas alas kubus kan S kali S. Nah, LP sama dengan 6 kali S-nya berapa? 10 kan? 10 kuadrat. Dikurang S-nya 10 kali 10. LP sama dengan 6 dikali 100 dikurang 100. Ini tinggal kalian hitung aja ya. 10 kuadrat itu 100, 10 kali 10 itu 100. Maka 600 dikurang 100, LP sama dengan 500 cm persegi. Nah, untuk luas permukaan balok nih, dilihat dulu ya. Nah, ini kan bentuknya balok nih. Nah, tapi ada luas permukaannya ini ada yang dikurangin, yaitu yang bentuk si alas kubus. Nah, untuk biar gampang ya, kita tinggal luas permukaan balok seluruhnya dikurangin luas alas kubus, karena itu bolong ya, seperti itu. Nah, berarti LP sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T dikurangin luas alas si kubus. Nah, luas alas kubus apa? S kali S kan? Nah, udah tinggal masukin deh 2 dikali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T dikurang S kali S. Nah, jadi luas permukaannya balok dikurangin luas alas si kubus. Nah, LP sama dengan 2 dikali panjangnya kan tadi 20, ganti 20, lebarnya 10, tingginya 12. Berarti 20 kali 10 tambah 20 kali 12 tambah 10 kali 12. Tinggal kalian masukin tuh angkanya. Terus dikurangin 10 kali 10. 10 kali 10 itu adalah si rusuknya si kubus ya, karena kita dikurang luas alas kubus. Lalu LP sama dengan 2 kali 20 kali 10, 200. 20 kali 12, 240. 10 kali 12, 120. Lalu dikurangin 10 kali 10, 100. Nah, ini kita tambahin dulu yang di dalam kurung ini ya. Berarti 200 tambah 240 tambah 120 sama dengan 560. Berarti 2 kali 560 dikurangin 100. 2 kali 560 dulu yang dihitung. 2 kali 560, 1120. Lalu dikurang 100. Berarti LP 1020 cm persegi. Seperti itu ya. Berarti luas, lalu kita tambahin deh.
Karena kan gabungan, berarti luas permukaan si kubus ditambah luas permukaan si balok. Luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok 500 ditambah 1020 sama dengan 1520 cm persegi. Nah, ingat ya, kalau misalnya dalam penghitungan itu kalau ada kali, tambah, kurang, bagi. Nah, yang pertama kali dikerjakan adalah yang dikali dulu. Yang pertama dikerjakan itu pokoknya di dalam kurung dulu. Setelah itu kalau misalnya udah bentuknya seperti ini nih, maka yang dikali dulu baru yang dikurang, seperti itu ya. Selanjutnya masuk mencari volume. Nah, pertama itu kita mencari volume kubus. Nah, kalau volume kubus itu rumusnya apa? S pangkat 3. Maka karena S-nya 10 pangkat 3. Maka V sama dengan 1000 cm kubik. Nah, volume balok apa? Rumusnya P kali L kali T. P-nya berapa? 20 kali L-nya 10 kali T-nya 12. Maka dapat 2400 cm kubik. Nah, tinggal kita jumlahin deh, karena kan gabungan kan, volume kubus ditambah volume balok, 1000 ditambah 2400 sama dengan 3400 cm kubik. Nah, jangan lupa terakhirnya pakai jadi. Jadi, luas permukaan bangun ruang tersebut adalah 1520 cm persegi dan volume bangun ruang tersebut adalah 3400 cm kubik. Selanjutnya masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar limas sama kubus ya, karena sisi-sisinya sama nih. Nah, yang ditanya berapa luas permukaan bangun ruang tersebut, berapa volume bangun ruang tersebut. Itu pertama ditulis, jawab, lalu diketahui. Apa yang diketahui? Ada kubus dengan panjang rusuknya 10 cm, ya kan? Terus ada limas dengan alas persegi, dengan alasnya kan bentuknya persegi nih, dan panjang rusuk alasnya itu 10 cm ya, karena alasnya itu sama dengan bentuk si kubus ya. Terus tinggi limasnya itu 12 cm. Dari mana? Itu dari, karena ini kan tadi panjang rusuknya 10, ya kan? Nah, tinggi dari sini ke sini 22. Ya, berarti tinggal untuk mencari tingginya si limas yang dari sini cuman dari sini ke sini, maka 22 dikurangin 10, maka dapat ininya adalah 12. Nah, lalu sisi tegak dengan alas segitiga 10 cm. Maksudnya adalah sisi tegaknya dengan alasnya kan bentuknya segitiga nih. Ini kan sisi tegaknya bentuknya segitiga. Nah, alas si segitiganya ini adalah 10 cm. Tahu dari mana? Karena dia adalah rusuknya si kubus. Karena dia digabungkan sama rusuknya si kubus gitu ya. Lalu yang ditanya, berapa luas permukaan bangun ruang tersebut dan berapa volume bangun ruang tersebut. Nah, selanjutnya kita mencari luas permukaan kubus dulu nih. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, karena kan kita mau mencari luas permukaannya si kubus, tapi karena tutupnya si kubus ini berhimpit dengan alasnya si limas, maka dia bolong ya. Berarti nggak usah dihitung nih yang ini ya. Maka kita bisa hitungnya luas permukaan si kubus dikurangin luas tutupnya si kubus. Luas permukaan kubus apa? 6 dikali S kuadrat. Luas tutup kubus apa? S kali S gitu ya. Berarti kita tinggal masukin S-nya kan tadi 10. 6 dikali 10 kuadrat dikurang 10 kali 10. Maka 6 kali 100 dikurang 100 ya. 600 dikurang 100 sama dengan 500 cm persegi. Maka LP kubusnya 500 cm persegi. Nah, selanjutnya kita masuk ke luas permukaan limas. Kita lihat lagi ya. Nah, kita kan mencari luas permukaan yang limas, tapi kan alasnya limas berhimpit dengan si kubus kan, dan dia berarti dia bolong nih alasnya, berarti nggak usah dihitung, berarti tinggal kita hitung jumlah sisi tegaknya si limas. Nah, berarti kita tinggal hitung jumlah sisi tegaknya nih. Kan awalnya luas permukaan limas itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Karena alasnya bolong, maka dikurang luas alas. Nah, luas alas dikurang luas alas berarti tinggal jumlah luas sisi tegak. Berarti kita tinggal hitung jumlah luas sisi tegaknya. Jumlah luas sisi tegaknya limas ini karena dia kan bentuknya, sisi tegaknya adalah bentuknya segitiga dan jumlahnya ada 4 nih segitiganya, kanan, kiri, depan, belakang. Maka 4 dikali rumus luas segitiga, 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita LP sama dengan 4 dikali alasnya, kan alasnya si segitiga bisa dilihat dong. Nih alasnya itu adalah sama dengan rusuknya si kubus, yaitu 10 cm ya. Alasnya kan 10 cm. Nah, tingginya ini, tingginya sisi tegaknya, si segitiga, kita belum tahu. Maka kita bisa mencari dengan rumus Pitagoras ya. Lihat di kotak biru. Nah, contohnya nih, contoh salah satunya adalah misalnya sisi tegaknya TBC nih, segitiga TBC.
Nah, kita kan baru tahu si CB-nya 10 kan. Nah, kita belum tahu nih dari T ke E, si tinggi segitiga ini kita belum tahu berapa. Nah, kita bisa memakai cara dengan bentuk segitiga siku-siku yang ada di dalam si limas, yaitu TOE ini nih. TO ini kan tingginya limas. OE ini adalah setengah dari dari si 10 cm ini kan. Nah, berarti kita bisa nyari si TE, bentuknya segitiga siku-siku. Maka kita pakai rumus Pitagoras. Sisi miring kuadrat yaitu si TE sama dengan A kuadrat ditambah T kuadrat. A kuadrat itu alasnya si OE dan T kuadrat itu tingginya. Seperti itu ya. Maka sisi miring kuadrat sama dengan OE-nya itu berapa? Karena dari O ke E itu adalah setengah dari A ke B, ya kan, bisa dilihat. Maka kita bagi 2 si 10, maka 5 cm. Maka A-nya itu 5 kuadrat. Ditambah T-nya itu adalah TO. TO itu adalah tingginya limas. Tinggi limas tadi 12 cm. Maka ditambah 12 kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu 25, ditambah 12 kuadrat itu 144. Lalu kita jumlahkan deh, sisi miring kuadrat sama dengan 169. Nah, kuadratnya kita pindah ruas, maka sisi miring sama dengan kuadrat kalau dipindah ruas jadi akar 169. Maka sisi miring sama dengan akar dari 169 adalah 13. Maka sisi miring sama dengan 13. Seperti itu ya. Nah, kita dapat nih sisi miringnya 13 yang si TE kan. Nah, si TE ini adalah juga tinggi dari sisi tegaknya si 5, yaitu yang bentuk segitiga ini nih. Ya, kita udah dapat alasnya 10, tingginya kita udah dapat 13, kita masukin ke rumus. Maka 4 dikali A kali T bagi 2, 10 kali 13, ya kan, 13 dibagi 2. Maka 10 kali 13, 130, 130 dibagi 2. Maka 4 dikali 130 bagi 2, 4 dikali 130 bagi 2 adalah 65. Maka 4 kali 65, LP sama dengan 260 cm persegi. Nah, kita tambahin deh luas permukaan kubus ditambah luas permukaan limas. Maka 500 ditambah 260 sama dengan 760 cm persegi. Nah, selanjutnya kita mencari volume. Volume kubus rumusnya V sama dengan S pangkat 3. Maka 10 pangkat 3 sama dengan 1000 cm kubik ya untuk volume kubus. Lalu volume limas. Volume limas itu rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, V sama dengan sepertiga kali, kita lihat dulu tadi luas alasnya itu kan bentuknya persegi nih, ya kan? Maka rumus luas alasnya adalah S dikali S. Terus lalu dikali tinggi limas. Maka V sama dengan sepertiga kali S-nya itu 10. 10 kali 10 dikali tingginya limas 12. Maka 10 kali 10 kali 12 dikali 1/3. 10 kali 10 kali 12 dulu nih, 1200. 1200. Maka sepertiga kali 1200. Lalu 1200 kita bagi 3, ya kan. Nah, 1200 bagi 3 sama dengan 400 cm kubik. Seperti itu ya. Volume limas berarti 400 cm kubik. Lalu kita jumlahkan deh volume kubus ditambah volume limas. Volume kubusnya kan 1000. Volume limasnya 400. Maka 1000 tambah 400 sama dengan 1400 cm kubik. Jadi, luas permukaan bangun ruang tersebut adalah 760 cm persegi dan volume bangun ruang tersebut adalah 1400 cm kubik. Selanjutnya masuk ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalian bisa lihat di sini ada gambar balok dan balok ya. Nah, yang ditanya, berapa luas permukaan bangun ruang tersebut dan berapa volume bangun ruang tersebut? Jawab, diketahui. Kita lihat balok pertama. Kita misalkan balok yang pertama itu yang bawah ya. Ini balok yang pertama yang bawah. Balok pertama dengan panjang 18 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Balok kedua yang atas ya. Balok kedua dengan panjangnya, lihat. Panjang itu kan 12 cm. Lalu lebarnya itu kita dapat dari mana lebarnya? Kan ini lebarnya nih. Lebarnya ini sama dengan panjangnya yang sebelah sini nih. Nah, panjang yang sebelah sini kan lebarnya si balok yang pertama kan, maka sama lebarnya. Lebarnya 5 cm. Seperti itu ya. Maka balok kedua dengan panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm. Lalu yang ditanya, berapa luas permukaan bangun ruang tersebut dan berapa volume bangun ruang tersebut? Pertama, kita mencari dulu nih luas permukaan balok yang pertama dulu nih. Nah, kita lihat lagi. Luas permukaan balok yang pertama ada ruangan yang bolong. Nah, ruangan yang bolong itu kan yang berhimpit nih. Kalau berhimpit gini kan bolong nih berarti. Nah, yang berhimpit ini adalah luas alasnya si balok yang kedua, ya kan? Nah, untuk gampangnya kita tinggal
luas permukaan balok yang pertama dikurangin luas alas balok yang kedua. Kenapa? Karena itu bolong ya, bisa dilihat ya. Nih, bolong ya, berhimpit dan bolong. Nah, berarti LP sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T dikurang luas alas balok yang kedua. Nah, luas alas balok yang kedua apa rumusnya? Panjang kali lebar, karena itu adalah bentuknya adalah persegi panjang ya. Nah, berarti 2 kali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T dikurang P kali L. LP sama dengan 2 kali kita masukin panjang, lebar, dan tingginya si balok yang kedua. Yang pertama maksudnya. Nah, berarti 18 kali 5 ditambah 18 kali 6 ditambah 5 kali 6, ya kan? Dikurangin panjang dan lebarnya luas alas balok yang kedua. Panjangnya balok yang kedua kan 12, lebarnya kan 5, maka 12 dikali 5. Nah, selanjutnya LP sama dengan 2 dikali 18 kali 5, 90. 18 kali 6, 108. 5 kali 6, 30. Dikurangin 60 ya. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 dikali 90 tambah 108 tambah 30, 228 dikurang 60. Lalu kerjakan yang dikali dulu. Maka 2 kali 228, 456 dikurangin 60. Berapa? LP sama dengan 456 kurang 60, 396 cm persegi. Seperti itu ya. Lalu masuk ke luas permukaan balok yang kedua. Nah, balok yang kedua nih. Ini kan balok yang kedua nih, yang atas nih. Nah, karena yang alasnya berhimpit kan bolong nih. Berarti alasnya nggak usah dihitung. Berarti luas permukaan balok kedua dikurangin luas alas balok yang kedua. Nah, selanjutnya LP sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T dikurangin luas alas balok yang kedua P kali L. Maka panjang dan lebar dan tingginya balok kan tadi yang kedua itu adalah panjangnya 12, lebarnya 5, tingginya 5. Tinggal kalian masukin deh. 2 kali 12 kali 5 ditambah 12 kali 5 ditambah 5 kali 5. Dikurangin panjang dan lebar balok yang kedua 12 kali 5 ya kan. Maka 2 kali 12 kali 5 60, 12 kali 5 60, 5 kali 5 25 dan 12 kali 5 60. Lalu kerjakan yang di dalam kurung dahulu. Maka 2 kali 60 tambah 60 ditambah 25, 145, lalu dikurang 60. Kerjakan yang dikali dulu. 2 kali 145 dikurangin 60, maka 2 kali 145 290 dikurangin 60, LP sama dengan 230 cm persegi. Selanjutnya kita jumlahkan deh luas permukaan balok yang pertama ditambah luas permukaan balok yang kedua. 396 ditambah 230, yaitu sama dengan 626 cm persegi. Selanjutnya kita mencari volume. Pertama volume balok 1 dulu. Balok 1 itu panjangnya 18, lebarnya 5, tingginya 6. Maka rumus volume balok kan P dikali L dikali T. Tinggal masukin deh, P-nya 18, L-nya 5, T-nya 6. 18 kali 5 kali 6, 540 cm kubik. Volume balok yang kedua, V sama dengan P kali L kali T. P-nya kan tadi 12, L-nya 5, T-nya 5. Maka 12 kali 5 kali 5 sama dengan 300 cm kubik. Nah, berarti volume kubus ditambah volume balok sama dengan 540 ditambah 300 sama dengan 840 cm kubik. Jadi luas permukaan bangun ruang tersebut adalah 626 cm persegi dan volume bangun ruang tersebut adalah 840 cm kubik. Ingat ya, selalu terakhirnya pakai jadi ya. Selanjutnya kita belajar diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bangun ruang. Nah, contohnya ini, titik sudut H, titik sudut B, kita gabungin pakai, kita tarik garis lurus maksudnya, kita tarik garis lurus, maka jadinya itu adalah diagonal ruang. Contoh yang lain, misalnya dari titik G ke titik A, itu disebut dengan diagonal ruang karena garisnya itu berada di dalam ruangannya, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan diagonal ruang. Selanjutnya diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Nah, contohnya nih dari titik E ke titik B ditarik garis lurus, itu diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, bedanya dengan diagonal ruang, kalau diagonal ruang itu kan garisnya ada di dalam ruangannya nih. Ya, kalau diagonal bidang atau diagonal sisi, garisnya itu berada di sisi-sisinya. Misalnya dari E ke B, terus misal dari G ke B, atau dari F ke A. Nah, itu disebut diagonal sisi.
Selanjutnya bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua buah diagonal sisi yang saling sejajar dan tegak lurus dengan rusuk bangun tersebut. Nah, kalau bidang diagonal itu adalah bangun datar yang berada di dalam bangun ruang. Ya, contohnya nih bidang-bidang diagonal pada kubus. Nah, kalian bisa lihat kan ada bangun datar nih. Ya, misalnya ini bangun datar AFGD di dalam kubus si ABCD EFGH. Nah, ini ya. Berarti bidang-bidang diagonal itu adalah bangun datar yang berada di dalam bangun ruang, seperti itu. Selanjutnya masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, kita bisa lihat di sini ada bentuk balok ya, bisa dilihat ya dengan panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm dan tinggi si baloknya 8 cm. Yang ditanya garis teki. Garis teki adalah apa? Garis teki adalah diagonal bidang atau diagonal sisi karena berada di sisinya ya, garisnya berada di sisi si balok. Nah, panjang garis tekinya berapa? Nah, pakai rumus Pitagoras. Ya, kalau kita mau mencari teki, ini kan bentuknya segitiga siku-siku nih. Kita bisa pakai segitiga siku-siku TPQ nih untuk mencari si teki. Teki itu sisi miringnya kan. Nah, makanya kita pakai rumus Pitagoras, yaitu adalah teki kuadrat yang ditanya, yaitu sama dengan kita tambahin deh PQ kuadrat ditambah TP kuadrat, ya kan? Kalau mau mencari sisi miring kan yang alasnya ditambah si tingginya, alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Makanya TQ kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. 15 kuadrat berapa? 225. 8 kuadrat 64. Maka TQ kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. TQ kuadrat sama dengan 289. Kuadratnya kita pindah ruas jadi akar, maka akar dari 289 adalah 17 cm. Maka TQ-nya ini 17 cm gitu ya. Kalau mau mencari diagonal sisi bisa pakai rumus Pitagoras seperti itu. Ini kan sisi miringnya. Selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua ini ada suatu kubus, terus ada garis EB. Nah, garis EB ini disebut dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, panjang garis EB-nya berapa nih? Berapa sentimeter? Nah, kita bisa pakai rumus Pitagoras dari ini kan kita mau mencari EB, maka bisa pakai segitiga siku-siku si EAB. Ya udah, kita tinggal pakai rumus rumus Pitagoras ya. Kalau mau mencari sisi miring berarti tingginya si segitiganya dikuadratin dan alasnya segitiganya kita kuadratin, ya kan? Maka EB kuadrat yang kita cari sama dengan EA kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, EA dan AB ini kan pasti 5 cm kan, karena bentuk kubus semua rusuknya sama. Maka EB kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka EB kuadrat sama dengan 25 ditambah 25. Maka 25 ditambah 25 50, ya kan? EB kuadrat sama dengan 50. Kuadratnya kita pindah ruas jadi akar, EB sama dengan akar 50. Nah, kalau kayak gini, maka 50-nya kita lihat bisa dikali berapa. Nah, 50 itu kan bisa 25 dikali 2. Nah, akar 25 dikali akar 2 ya, kita pisah ya. Nah, akar 25 ini kan bisa kita hasilkan kan. Akar 25 itu kan 5, maka EB sama dengan akar 25, 5 dikali akar 2. Nah, berarti 5 dikali akar 2 sama dengan 5 akar 2. Maka EB sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, jadi kalau misalnya mau mencari misalnya ada akar yang nggak bisa diketahui langsung hasilnya, maka kalian bisa uraikan dia dulu menjadi dikali berapa dan dikali berapa. Nah, salah satunya bisa dihasilkan seperti itu. Misalnya ini jadi akar 25 dikali akar 2. Akar 25 kan 5, maka 5 kali akar 2 jadi 5 akar 2 cm gitu ya. Contoh soal yang selanjutnya. Nah, diketahui suatu balok nih ada garis EC. Nah, garis EC ini adalah diagonal ruang karena garis yang berada di dalam suatu bangun ruang. Nah, selanjutnya ditanya panjang garis EC sama dengan, nah berarti kan ini kita yang ditanya nih garis EC ini kan. Nah, garis EC ini kita bisa dapat dari segitiga ECA nih. ECA, kalau kita tarik garis A ke C, maka dia membentuk segitiga siku-siku yaitu EAC, maka kita bisa dapat EC. Nah, tapi kita kan belum tahu AC-nya nih. Nah, si AC-nya ini kita bisa dapat dari segitiga CBA nih. Kalau kita pindahin nih seperti ini, kita tarik garis dari C ke A, kita dapat segitiga
CBA nih, CBA. Nah, kan di sini diketahui panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 24. Nah, si CB itu berarti 6 cm kan, si BA 8 cm. Nah, kita kan mau mencari CA dulu nih. Mau mencari si CA, kita mau cari CA pakai rumus Pitagoras, yaitu mencari sisi miring, maka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ya kan? Nih, dilihat di rumus ininya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Tinggal kita masukin angkanya. AB kuadrat adalah 8 kuadrat, BC kuadrat adalah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. Maka AC kuadrat sama dengan 100. Nah, kuadratnya pindah ruas jadi akar, AC sama dengan akar dari 100. Maka AC sama dengan 10 cm. Kita dapat nih si AC-nya nih 10 cm. Kita dapat 10 cm, lalu kita tarik garis lurus kan nih si AC. Nah, kita bisa mendapatkan si EC dari segitiga siku-siku EAC. Nah, kalau kita tarik garisnya, kita lihat ke samping nih, gambarnya nih ada segitiga EAC. Nah, lihat ya, si EA-nya ini kan 24 cm, AC-nya kita udah dapat 10 cm. Nah, kita berarti tinggal nyari si EC. Nih, lihat segitiga ini untuk lebih mudah. Nah, berarti pakai rumus Pitagoras lagi, yaitu 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, kita bisa lihat di sini EC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah EA kuadrat. AC kuadrat itu adalah 10 kuadrat yang tadi kita udah dapet ya, si AC nih. 10 kuadrat ditambah EA-nya 24 kuadrat ya. EA kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Nah, selanjutnya 10 kuadrat itu 100, 24 kuadrat itu 576. Berarti 100 ditambah 576, 676. Maka EC kuadrat sama dengan 676. EC maka sama dengan akar dari 676. EC sama dengan 26 cm. Maka didapatkan EC-nya 26 cm. Seperti itu ya. Contoh soal yang selanjutnya. Nih, ada suatu kubus ya, kalian bisa lihat. Nah, panjang rusuknya itu 6 cm. Yang ditanya, garis HB adalah diagonal ruang ya. Kalian bisa lihat nih, H ke B itu berarti garis di dalam bangun ruang, maka disebut diagonal ruang. Nah, selanjutnya panjang garis HB berapa cm? Nah, ini kan garis HB nih, kita mau cari berapa cm. Nah, kita bisa dapat dari segitiga siku-siku HDB nih. Kalau kita tarik garis D ke B, maka terbentuk segitiga siku-siku ya. Sebelumnya tapi kita harus mencari DB dulu nih, panjangnya berapa. Nah, si DB ini kita bisa dapat dari segitiga siku-siku DAB nih. Kalau kita tarik garis DB, kita juga dapat segitiga siku-siku DAB. Nih, bisa dilihat nih, DAB ya. Nah, DA itu panjangnya 6 cm, karena ini kubus semuanya 6 cm kan. DA 6 cm, AB 6 cm. Maka dilihat nih gambar segitiga sebelah sini, DA 6 cm, AB 6 cm. Kita cari si DB-nya. Maka pakai rumus Pitagoras, 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Nih, kita lihat Pitagorasnya, DB kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah DA kuadrat. Maka DB kuadrat sama dengan, kita masukin angkanya 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka 36 ditambah 36. 36 tambah 36 itu 72 kuadrat. Maka DB kuadrat sama dengan 72. Kuadratnya kita pindah ruas jadi akar. DB sama dengan akar dari 72. Nah, lalu kita cari nih, caranya gimana? Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 72. Nih, 36 kali 2 hasilnya 72 kan? Maka akar 36 dikali akar 2, ya kan? Maka 36 kan ada hasilnya tuh, akar dari 36 kan sama dengan 6. Maka 6 dikali akar 2, ya kan? 6 dikali akar 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Maka DB-nya dapat nih 6 akar 2 cm. Nah, kita udah dapat DB-nya 6 akar 2 cm. Selanjutnya kita bisa dapat nih HB-nya ya, karena dari segitiga siku-siku HDB. HD-nya 6 ya, karena dia rusuknya kubus, dan DB-nya yang tadi kita cari 6 akar 2. Maka pakai Pitagoras nih, lihat segitiga yang di bawah sini, HDB, HD6, DB-nya 6 akar 2. Nah, berarti HB-nya pakai Pitagoras, yaitu 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Nah, seperti ini nih. HB kuadrat sama dengan HD kuadrat tambah DB kuadrat. HB kuadrat sama dengan, masukin angkanya, HD 6, maka 6 kuadrat. DB 6 akar 2, maka ditambah 6 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36. 6 akar 2 kuadrat adalah 72. Kenapa bisa 72? Karena 6 kuadrat 36. Akar 2 kalau dikuadratin jadi 2, maka 6 kali 36 dikali 2 adalah 72. 36 lalu ditambah 72, maka 108. Maka HB sama dengan akar dari 108. Nah, akar dari 108 ini bisa kita uraikan jadi 36 dikali 3 ya.
36 dikali 3 kan 108, maka 36 dikali 3. Kita pisah nih, akar 36 dikali akar 3. Akar 36 hasilnya adalah 6 dikali akar 3, maka hasilnya HB sama dengan 6 akar 3 cm. Nah, selanjutnya contoh soal yang selanjutnya yaitu ACG dikasih tahu nih ada gambar nih, gambar balok. Nah, si ACG ini ya adalah apa? Dia adalah bidang diagonal karena dia bangun datar yang berada di dalam bangun ruang ya. Nah, ditanya luas daerah ACG berapa sentimeter persegi ya kan? ACG ini kan bentuknya segitiga. Nah, pertama untuk mencari segitiga ini kan segitiga siku-siku. Kita udah tahu tingginya, tapi kita belum tahu alasnya. Maka kita bisa memakai rumus Pitagoras untuk mencari si AC. Nah, AC ini kita bisa dapat dari segitiga siku-siku CBA nih, yang di sampingnya nih. Ini kan segitiga siku-siku nih CBA. Maka kita bisa dapat si AC dari itu ya. Nah, berarti karena ini bentuknya segitiga siku-siku, berarti kita tinggal pakai rumus Pitagoras, yaitu 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Maka hasilnya berapa? Itu dapat si CA. Maka 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan berapa? 24 kali 24, 576. Ditambah 10 kuadrat, 100. Maka 100 ditambah 576, 676. Nah, kita pindah ruas deh. CA kuadrat kan sama dengan 676. CA sama dengan akar dari 676. 676 yaitu 26 cm. Maka kita dapat nih CA-nya 26 cm. Maka luas ACG sama dengan luas segitiga. Luas segitiga itu kan A kali T bagi 2. Alasnya kita dapat tadi 26 dikali tingginya berapa? 14. Maka 26 kali 14 bagi 2 sama dengan 364 dibagi 2 sama dengan 182 cm persegi. Maka luas ACG sama dengan 182 cm persegi. Selanjutnya contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat ada balok. Nah, di dalam balok ini ada bangun datar. Nah, berarti BDHF adalah bidang diagonal. Nah, luas daerah BDHF kita cari ya. Nah, pertama ini kita akan mencari dari DB-nya dulu nih. Kita mau tahu panjang DB. Nah, ini kan bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Nah, lebarnya kita udah tahu nih 9. Dari mana? GC kan 9, maka FB juga 9 dong. Nah, terus DB-nya kita belum tahu. Kita pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras pakai, ini kan bentuknya segitiga siku-siku nih, DAB. Nah, DA itu kan 8. Kenapa? DA 8 tuh dari CB kan 8, maka DA 8. DAB segitiga siku-siku. Nah, maka berarti DB sisi miringnya kan. Nah, sisi miringnya berarti kita pakai rumus Pitagoras. DB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah DA kuadrat. Nah, AB kuadrat 15 cm, berarti 15 kuadrat ditambah DA kuadrat 8 kuadrat. Lalu 15 kuadrat tambah 8 kuadrat kan. Berarti 15 kuadrat itu 225 ditambah 64 ya. Lalu DB kuadrat sama dengan 225 ditambah 64, 289. Maka DB kuadratnya pindah ruas jadi akar dari 289, DB sama dengan 17 cm. Kita dapat nih DB-nya 17 cm. Nah, maka luas BDHF sama dengan luas persegi panjang kan, bentuknya persegi panjang kan. Maka luas BDHF sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah si DB, lebarnya adalah si FB. DB tadi udah dapat 17, maka 17 dikali FB-nya 9 dikali 9, maka luas BDHF sama dengan 17 kali 9, 153 cm persegi. Nah, pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Ibu ajarkan. Jika ada yang perlu ditanyakan tentang materi hari ini, bisa kalian langsung tanyakan ke Ibu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.